Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah. Ketika kita keluar dari ruang sholat Jumat ini, kemudian volume daya rasa takwa kita tidak bertambah, maka kita termasuk yang gagal dalam mengikuti, mendatangi, menghadiri jamuan Allah ini. Ma'dubatullah, jamuan Jumat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika saya sebagai khatib kemudian menyia-nyiakan kesempatan suci dari Allah ini, maka saya sebagai seorang khatib juga telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya, kepada Al-Islam. Kalau saya tidak memulai dari diri sendiri dan mengajak dengan sungguh-sungguh saudara-saudara untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, kata takwa yang merupakan kata universal untuk semua jenis kebaikan yang bakal diangkat ke langit, yang berorientasi akhirat, adalah sebuah kata yang berasal dari kata waqayaqi, tukan, takut. Bahwa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dengan rasa cinta, bisa dengan rasa harap, bisa dengan daya rasa pasrah. Tapi yang tertinggi adalah daya rasa takut. Kenapa koruptor bisa korupsi? Kenapa seseorang muslim yang baru saja selesaikan puasa Ramadan terima suap? Bukan karena dia tidak cinta kepada Allah. Kalau kita lihat dari sholatnya, zikirnya, nangisnya, haji berulang-ulang dan umroh berulang-ulangnya, sangat cinta kepada Allah. Persoalan mendasarnya adalah tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntunglah orang-orang yang sudah memiliki daya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika keluar dari forum Jumatan ini. Terutama takut kepada murka Allah dan yakin serta percaya pada janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang sudah memiliki dua hal itu di dalam jiwanya, maka orang inilah orang yang beruntung dalam kehidupannya. Ketika dia berani membenarkan janji-janji baik Allah, dan ketika dia sudah takut kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema khutbah Jumat pada siang hari ini adalah bekerja dan bekerja sama untuk Islam. Bekerja dan bekerja sama untuk Islam, saya ambil momentum pasca Ramadan ini. Sebelumnya saya ingin menasihati diri saya dan kita semua. Tanda-tanda orang yang sukses puasa Ramadannya kemarin adalah kalau dia sudah menyertakan puasa Ramadannya dengan puasa 6 hari bulan Syawal. Man shoma Ramadhana fa'atba'ahu sittan min Syawal faka'annama yasum atau saumad dahr. Barang siapa yang menyertakan puasa Ramadannya dengan puasa Syawal 6 hari, seakan-akan dia sudah puasa selama sepanjang tahun. Hitung-hitungannya sederhana. Setiap kebaikan jika dikalikan 10 kali lipat, maka puasa 30 hari dikali 10 sama dengan 300. Dan itu sama dengan 10 bulan. Puasa 6 hari di bulan Syawal dikali 10 kali lipat sama dengan
maka itu sama dengan 2 bulan. Maka genap menjadi 12 bulan. Al-Imam Ibn Rajab ketika ditanya, puasa Syawal itu kan sunnah, sementara puasa Ramadan itu wajib. Lalu balasan pahala apa yang didapat seseorang ketika dia melanjutkan puasa Syawal seakan-akan dia puasa selama setahun penuh. Setahun penuh puasa ini, pahala apa yang didapatnya? Sunnahkah atau wajibkah? Beliau menjawab, karena puasa sunnah Syawal disandarkan kepada puasa wajib Ramadan, maka yang Anda dapatkan adalah pahala puasa wajib. Pahala puasa fardu. Ini bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dan salah satu indikator penting untuk melihat apakah kita termasuk orang yang sukses Ramadan kita kemarin adalah 1. Jika seseorang menyertakan satu ketaatan dengan ketaatan yang lain. Menyertakan saum Ramadan dengan saum Syawal, berarti orang ini dianggap sukses Ramadannya kemarin. Dia bukan masuk kategori Ramadaniyun yang ibadahnya hanya bulan suci Ramadan. Indikator yang kedua, seseorang dianggap sukses bulan Ramadannya adalah kalau dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah diberikan kesempatan untuk berpuasa 1 bulan penuh dengan kesehatan, dengan semua kesempatan dan energi. Lalu dia bersyukur seperti Rasulullah SAW yang sudah dijamin masuk surga. Dan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dan dosa-dosanya yang akan datang. Tetapi tawarram qadamah. Tetapi bengkak mata kakinya. Bangun salat malam. Aisyah kemudian bertanya, kenapa kamu lakukan itu? Apa kata Rasulullah SAW? Afala akuna abdan syakura. Bukankah seharusnya aku yang sudah mendapatkan nikmat besar dan dijanjikan nikmat besar oleh Allah, tidakkah seharusnya aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Bentuk kesyukuran orang-orang yang sukses puasa Ramadan yang kemarin adalah setelah menyertakan puasa Ramadannya dengan puasa Syawal, lalu disertakan dengan berbagai macam bentuk ketaatan-ketaatan lagi. Berhenti dari berbagai macam bentuk kemaksiatan. Semoga jamaah rahimakumullah tergolong orang yang mendapatkan taufik seperti ini. Berbicara tentang bekerja untuk Islam dan bekerja sama untuk Islam, saya melihat begini. Banyak orang-orang Islam yang visi hidupnya tidak sama dengan Rasulullah SAW. Dia Muslim, dia salat, dia zakat, dia puasa, dia haji. Tapi hanya sebatas ritual, mahdhah, ibadah mahdhah. Tidak ada di dalam dirinya visi dakwah, visi berjuang untuk Islam, tidak ada. Muslim seperti ini yang saya anggap simpatisan Islam karena visi hidupnya tidak sama dengan Rasulullah SAW. Banyak tokoh Muslim, dia bisa menjabat karena Islam dan karena konstituen Islam, karena dukungan orang-orang Islam. Tetapi banyak sekali tokoh Muslim yang misi perjuangannya tidak sama dengan Rasulullah SAW. Dia hanya simpatisan Islam dan Islam tidak bisa maju dengan Muslim seperti itu dan Islam tidak bisa maju dengan tokoh Muslim seperti itu. Dan dia hanya seorang simpatisan orang Islam. Saudara-saudara, apa yang terjadi di Mesir, di Suriah, dan di belahan dunia Islam, termasuk di Indonesia sejak zaman perang Diponegoro. Kata Senok Horgronya ini bagaikan Haman bagi Fir'aun, penasihat spiritual bagi penjajah di Indonesia ini. Selama orang Islam itu melakukan ibadah ritualnya, biarkan mereka. Sebab secara fakta memang tidak bisa dipungkiri bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Tapi
Anda dengan Islam Anda ketika Anda sudah mulai masuk ke dua wilayah, politik, kekuasaan, dan ekonomi, maka Anda harus siap-siap berada di atas ring tinju. Artinya Anda harus siap juga digerek leher Anda itu. Sejarah Islamofobia di Indonesia sama dengan di dunia ini semua. Apa kata kaum sekuler Mesir ketika orang Islam sudah berusaha untuk mengikuti pola demokrasi yang sebetulnya bukan jati diri Islam, tapi orang Islam berusaha untuk menyesuaikan diri dan kondisi Mesir. Lalu kemudian Mursi menang secara demokratis. Saudara-saudara, pada akhirnya kita lihat bukan cuma penggulingan, kudeta militer berdarah, tetapi pembantaian kemanusiaan dan pengingkaran terhadap demokrasi yang mereka tawarkan. Usut punya usut, persoalannya sebetulnya karena Islam. Hanya karena Islam. Apa kata orang sekuler Mesir? Kami ini bukan bangsa Arab. Bahasa kami juga bukan bahasa Arab. Tetapi bahasa kami yang asli telah hilang. Kalau ada orang membawa nama-nama Tuhan dalam praktik politik kekuasaan dan ekonomi, mereka berbicara seperti ini. Allah ikut berpolitik di negara kami. Jadi kalau mau belajar tentang bagaimana sekularisme, liberalisme, ya silakan belajar ke Mesir, karenanya dia disebut Ummud Dunya. Bekerja dan bekerja sama untuk Islam. Begini, ada sebuah pameo di dunia dan ini biasanya ada di dalam otak para tokoh pergerakan dunia. Saya bongkar. Apa yang ada di dalam kepala para mujahidin dunia. Bersumberkan teks-teks nusus syar'iyah. Menguasai Palestina berarti menguasai dunia. Kalau ingin tahu siapa yang berkuasa di dunia ini, kekuatan setan atau kekuatan suci, siapa yang berkuasa di Baitul Maqdis? Ini rumus. Berapa banyak jumlah kuota jamaah haji yang pergi ke Mekah itu tidak menggambarkan kekuatan peta umat Islam di dunia. Tidak, karena itu hanya sebuah ibadah ritual yang bersifat individual. Ukuran kekuatan adalah al-amal al-islami al-jama'i. Ini cara berpikir. Anda boleh terima, boleh tidak. Tetapi saya berkepentingan untuk menyampaikan cara pandang ini. Kenapa? Lihat Rasulullah SAW, lihat para sahabat, lihat Tariq bin Ziyad yang memodernkan Eropa. Ketika menyeberang dari Maroko, lewat Selat Gibraltar, kemudian menembus Almeria sampai ke Granada. Yang ada di kepala Rasulullah, yang ada di kepala para sahabat, yang ada di kepala para tabi'in adalah bagaimana rahmat Islam bisa ditegakkan di mana bumi, di situ saya pijak. Bukan perutnya, bukan pula pantatnya. Bukan organisasinya dan bukan panji-panji kelompoknya, tidak, tetapi dinullah. Saya ingin menyampaikan bahwa begitulah cara berpikir Rasulullah, para sahabat. Beritahu kepada saya, apakah pernah ada peninggalan istana Rasulullah? Ketika Umar bin Khattab menguasai 2/3 dunia, apakah ada peninggalan istananya Umar bin Khattab? Hatta Umar bin Abdul Aziz, cicitnya Umar bin Khattab, ketika berkuasa susah menemukan orang miskin. Kita dapati sekarang situs istana peninggalan mereka. Tidak ada. Setelah Turki Ottoman dengan semua materialismenya dan bisa kita kunjungi di Selat Bosporus dengan semua kehidupan materialisme kemewahan, disitulah kemudian Islam runtuh. Jangan terlalu berdecak ketika sampai ke Granada melihat Madinat Az-Zahra, betapa ukiran Islam begitu hebat. Tidak. Ketika pemimpin Islam sudah hidup bermewah-mewah, kenyang dengan kemewahan dan haus kekuasaan, dia cuma orang lemah yang sedang ketagihan. Jangan berharap banyak kepada pemimpin Islam seperti itu. Dia hanya orang lemah dengan haus kekuasaan
dan kenyang dengan kemewahan, dia hanya orang lemah yang sedang ketagihan. Dan Islam tidak bisa maju dengan pemimpin seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah al-Islam. Anda boleh percaya, boleh tidak. Tapi mudah-mudahan nanti ketemu di akhirat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan selamat. Karena di dunia ini cuma sebentar. Terus, memang dalam kondisi seperti ini berpegang pada Islam cukup berat. Berat. Apalagi dalam kondisi terkalahkan seperti ini. Prediksi saya. Berdasarkan analisis yang terjadi di Timur Tengah. Pasca tidak lakunya jualan terorisme dengan nama Al-Qaeda, setelah dilekatkannya Ikhwanul Muslimin dengan kata irhabi, kemungkinan besar dagangan untuk meruntuhkan Islam dan membuat orang Islam pengecut, hatinya menjadi kecut adalah akan dilekatkan nanti kelihatannya terorisme dengan Ikhwanul Muslimin. Karena pendongkelan kekuasaan Mursi yang sedang dilakukan sekarang, itu bukan cuma di Mesir, di mana di dunia ada sebuah gerakan seperti Ikhwanul Muslimin akan dilekatkan dengan terorisme. Sekali lagi boleh percaya, boleh tidak. Karena saya pernah dipesankan sejak masih kuliah di Madinah oleh beberapa tokoh Islam. Siap-siap pasca kehancuran, pasca keruntuhan Soviet, pemuda Islam siap-siap kalian. Karena kalian akan diseret ke panggung pertarungan dunia. Siap atau tidak siap, kalian akan diseret. Saat itu saya masih kuliah. Saya pikir ini pembicaraan apa, gue gak nyambung deh kayaknya. Tetapi perlahan-lahan semua itu kemudian menjadi nyata. Tapi jangan khawatir. Apa yang terjadi di Mesir sudah dicatat oleh Allah di dalam surah Al-Qasas ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard. Dan kami sedang hendak memberikan nikmat yang banyak, karunia yang besar kepada penduduk Mesir yang sedang dilemahkan. Ini mungkin ceritanya pada masa Bani Israel pada saat itu. Tapi lafzun am. Quran mencatat itu bukan cuma sekedar sebuah legenda yang hanya terjadi pada masa itu dan itu bisa berulang. Bukan cuma sampai di situ janji Allah untuk Mesir. Wa naj'alahum a'immah. Bukan cuma sampai di situ. Wa naj'alahumul warithin. Karena aku hendak menjadikan orang-orang yang tadinya dilemahkan di Mesir akan menjadi pemimpin di Mesir. Dan bukan cuma sampai di situ, akan kutenggelamkan Fir'aun berikut semua panglima-panglimanya di Teluk Aqabah, di Laut Merah. Lalu pertanyaannya, siapa yang mewarisi kekuasaan Mesir? Orang-orang yang dilemahkan. Sedang jemaah rahimakumullah. Fobia Islam itu sudah berlangsung di Indonesia sejak tahun 1930 karena perang di Diponegoro. Memasukkan Islam ke dalam wilayah politik, kekuasaan, dan ekonomi. Sejak saat itulah Islamofobia berjalan. Dan di dunia ini, fobia Islam selalu pada dua hal. Nah disinilah pertarungan yang terjadi antara kaum sekuler liberal dengan kaum Islamis. Dan Anda tidak bisa tidak konflik. Anda cuma harus memilih pada kondisi seperti ini. Dan saran saya, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal min. Barang siapa yang mencari kemuliaan, yang menjadikan jalan hidup bukan Islam, kata Allah, fala yuqbal min. Maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan sederhananya begini saja. Bilang sama anak-anak kita, nak, kerja itu capek. Yang kalau cari kerjaan yang bikin kamu masuk surga. Udah kerjanya capek, masuk neraka pula. Yang kalau cari proyek, cari kerjaan. Cari proyek, cari bisnis, cari kerjaan, cari duit yang bikin kamu masuk surga. Yang udah bawa neraka, jauhin aja. Dan itu hanya bisa Anda lihat dengan terang kalau Anda memilih jalan Islam.
kembalilah. Dan itu adalah rahmat. Sungguh, kolbu manusia itu unik. Apa bedanya kolbu manusia dengan gelas? Perhatikan. Kalau ada gelas di tangan saya, dan saya masukkan benda-benda ke dalam gelas, maka benda itu kemudian, bejana ini penuh dengan benda dan tidak bisa masuk lagi benda-benda lain. Bedanya dengan hati manusia apa? Ketika Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, yashrah sadrahu lil Islam. Tanda-tanda kita ini sedang mendapatkan hidayah dan ditakdirkan jadi orang bahagia atau sengsara. Kategorinya sederhana. Apakah ada Islam di dadamu? Dan anehnya, semakin kemasukan kolbu itu dengan Islam, semakin lapang dada manusia itu. Jadi ketika bejana kolbu dimasukkan hidayah Islam, keyakinan iman, itu semakin dalam Anda masukkan ke dalam dirimu. Saya sering berdoa begini setelah membaca ayat-ayat tentang al-Islam misalnya. Saya ambil misalnya di surah Al-An'am. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 125. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, hidayah, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Untuk menjadikan Islam sebagai way of life. Tapi sebaliknya, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit, ke ruang hampa udara. Jadi ketika ada Islam di dalam hati, hidup ini menjadi lapang. Hati ini akan menjadi bahagia. Jadi para ulama mengatakan, alamatul hidayah was-sa'adah. Tanda-tandanya seseorang sudah mendapatkan hidayah, tanda-tandanya seseorang bakal bahagia kalau ringan hatinya mengerjakan ketaatan di jalan Islam. Semoga Allah takdirkan kita menjadi orang-orang yang ringan menjalankan ketaatan di dalam Islam. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, fa idza bataghainal izzata bighairihi adzallana Allah. Kami ini kaum yang sudah dimuliakan Allah dengan Islam. Kalau kami mencari kemuliaan selain Islam, Allah pasti akan hinakan kami. Mudah-mudahan anak-anak keturunan kita juga demikian. Semoga Islam yang damai di Indonesia. Islam yang didasari oleh tauhid yang kuat. Islam yang tidak dicampuri oleh liberalisme dan sekularisme, apalagi kemusyrikan. Mudah-mudahan senantiasa selalu hadir di dalam hati kita, di dalam hati keluarga kita, insya Allah. Sidang jemaah rahimakumullah. Jangan lupa berdoa kepada saudara-saudara semuslim kita. Penggunaan senjata kimia, naudzubillah. Yahudi pun tidak menggunakannya. Tetapi Syiah Nusairiyah, Alawiyah, begitu kejam. Begitu kejam. Bahkan PBB lewat Dewan Keamanannya pun sekarang sudah mengecam. Saya kira tidak pantas kalau kita orang Islam yang tidak merasa setubuh dengan orang Islam yang sedang terbantai. Kalau kita tidak berdoa, maka keislaman kita berarti masih bersifat lokal. Mari bersimpati dan lakukan yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang terbantai di sana. Dan sambil mensyukuri nikmat kemerdekaan yang ada di Indonesia ini. Sambil mensyukuri nikmat kedamaian yang ada di Indonesia ini. Dan bumi Indonesia ini tidak bisa dipisahkan dengan Islam. Dan kalau dibelah perutnya bumi Indonesia ini, percayalah, darah para syuhada menjadi saksi yang menjadi fuel kemerdekaan Republik Indonesia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bersalawatlah kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi pengikut Muhammad yang setia sampai akhir hayat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa.
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam suka dan duka tetaplah bersama Islam. Dalam menang dan kalah tetaplah di jalan Islam. Enggak penting kita menang atau kalah. Karena watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kehidupan memang sudah diputar seperti roda. Kadang menang, kadang kalah. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Yang paling penting adalah ketika berada di atas, berbagi rahmatlah dengan Islam. Ketika berada di bawah, konsistenlah dengan Islam. Jangan keluar dari Islam. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Banyak-banyak bersalawat. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, shallu 'alan nabi. Bersalawatlah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengaku umat Islam. Kalau 10 kali berselawat di awal pagi tidak kalian lakukan. Jangan mengaku umat Muhammad. Kalau 10 kali di awal malam salawat tidak Anda lakukan. Itu kode etik yang paling ringan, yang paling murah, yang paling gratis yang harus Anda lakukan sebagai seorang muslim. Agar bisa komit terhadap Islam, mari bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ala sahabati ajma'in. Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali. Persatuan Islam di dunia hanya bisa tercapai kalau tidak ada yang mengkafir-kafirkan para sahabat. Dan tidak akan tercapai kalau masih ada orang-orang seperti itu di kalangan umat Islam. Wa ala sahabati ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafrata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma arham syuhada al-muslimin. Allahumma arham syuhada al-muslimin. Allahumma arham syuhada al-muslimin. Ya Allah, rahmatilah para syuhada muslimin di Mesir, di Suriah, dan di seluruh belahan dunia Islam. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Terbantainya saudara-saudara kami di belahan dunia Islam karena kami diam. Banyaknya nyawa yang hilang di kalangan saudara-saudara kami sekarang di dunia Islam. Karena kami yang tidak memperhatikan mereka. Rabbana zalamna anfusana. Kami telah menganiaya diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, tunjukkan jalan pada kami. Berikan kekuatan kepada kami. Untuk melawan kezaliman di muka bumi. Dan memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kami yang terzalimi di dunia Islam. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.